Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Ayu Rahmawati. Kemunculan sosok menyerupai pocong membuat warga Gerumbul Kedung Eyang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah resah. Peristiwa yang terjadi pada Kamis malam lalu itu bahkan membuat warga berbondong-bondong keluar rumah untuk mencari pelaku. Puluhan emak-emak korban kebakaran di kawasan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat mengikuti layanan psikososial yang digelar oleh BPBD DKI Jakarta. Suasana haru hingga isak tangis pun pecah saat petugas memberikan layanan hipnoterapi untuk melepas beban trauma. Sementara itu, petugas Puslap 4 Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara di kawasan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu siang. Selain meminta keterangan saksi mata di lokasi kejadian, petugas juga mengambil sejumlah sampel dari salah satu rumah yang diduga merupakan menjadi titik awal api berkobar. Salah injak pedal gas, mobil operasional program makan bergizi gratis di Pati, Jawa Tengah menabrak rumah joglo pada Rabu siang. Penghuni yang berada di depan rumah selamat dari insiden tersebut. Mobil pickup yang angkut belasan penumpang ibu-ibu terguling usai terlibat tabrakan dengan sepeda motor di Jalan Provinsi Sumedang Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Diduga akibat korsleting listrik, puluhan kios di Pasar Sentral Mulia Kencana, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu diduga akibat tumpahan BBM dari bengkel mobil sebuah bangunan ruko yang beroperasi sebagai pangkalan gas LPG di kawasan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terbakar. Potret kemiskinan dan pembangunan yang tidak merata di dunia pendidikan masih terlihat di negeri ini. Di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur misalnya, anak sekolah di Dusun Damai harus pergi berangkat ke sekolah melewati kereta gantung manual. Sementara di Nusa Tenggara Timur, seorang bocah menjadi viral karena memakai kaos kaki dari lukisan arang. Laga sengit terjadi di sektor ganda putri dalam turnamen badminton Indonesia Open 2026. Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour. Kita ke informasi olahraga. Turnamen badminton Indonesia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar di Istora Senayan Rabu siang. Hasil optimal diraih sektor ganda putri lewat Siti Fadia dan Amalia Cahaya Pratiwi. 11 wakil Indonesia tampil di babak 16 besar Indonesia Open 2026 hari ini. Beberapa wakil Indonesia pun akan bertemu dengan lawan-lawan unggulan. Dan saat ini kita tergabung dengan Mahardika Utama di Istora Senayan, Jakarta. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berkemah menjadi salah satu tren berlibur yang sedang banyak digemari belakangan. Menikmati suasana alam terbuka sambil bercengkrama bersama keluarga memberikan sensasi liburan yang berbeda. Namun ada bahaya yang mengancam jika tidak memperhatikan berbagai aspek keselamatan. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Di Bandung ada kuliner lidah asap dengan sambal Aceh menjadi perpaduan cita rasa yang unik dan kaya rempah. Saat lagi di CNN Indonesia News Hour. Jika biasanya olahan lidah sapi dibuat semur atau sate padang, di Bandung ada kuliner lidah asap dengan sambal Aceh menjadi perpaduan cita rasa yang unik. Tekstur lidah yang empuk dengan aroma asap yang khas bertemu pedasnya sambal Aceh yang kaya akan rempah. Sebagai kota kuliner, Bandung memiliki banyak restoran dan kafe yang menawarkan suasana nyaman dan kuliner menarik. Beberapa di antaranya bahkan mengusung konsep pet friendly. Selain bisa menjajal aneka kulinernya, kafe-kafe ini menjadi pilihan para pemilik dan pecinta hewan untuk bersantai bersama hewan kesayangan.
Kudapan risoles atau risol tentu tidak asing lagi bagi Anda ya pemirsa. Bahkan kini risol pun punya beragam isian. Mulai dari yang biasa seperti rogut sampai yang sudah berinovasi dengan isian matcha. Nah di Jakarta ada usaha risol yang tempat produksinya ada di gang sempit. Tapi cuannya bisa mencapai jutaan rupiah. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Ayu Rahmawati pamit, selamat siang, sampai jumpa.